Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya, Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kulit, yaitu eksim. Nah, sebetulnya apa sih itu eksim? Kemudian juga ada berapa jenis, kemudian seperti apa saja gejalanya, pengobatannya, penyebabnya, dan lain-lain akan kita bahas hari ini. Bersama narasumber kita, sudah hadir bersama saya ada Dr. Sri Yustina, dokter spesialis kulit dan kelamin. Halo Dokter Sri. Halo juga Mbak Cynthia. Apa Selamat kabar pagi. dokter? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak juga kan? Sehat juga dokter. Dokter, Mudah-mudahan kita sehat terus. akan bahas soal eksim ya dok? Oke, ya boleh. Oke, nah mungkin langsung saja dokter ke pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya itu eksim dok? Eksim itu kalau di ilmu kulit ya disebut dengan dermatitis. Nah, kalau awam mungkin dengar nyebutnya eksima. Nah, eksim itu atau dermatitis itu adalah penyakit peradangan kulit, ya, peradangan lapisan kulit dari yang superficial, yang tengah atau dikenal epidermis dan dermis akibat pengaruh dari faktor luar dan faktor dalam individu tersendiri yang menimbulkan gejala atau kelainan klinis yang berupa kelainan kulit, misalnya ada pembengkakan, kemerahan, ada gelembung-gelembung kecil yang berisi air, dan disertai rasa gatal. Nah, eksim ini juga biasanya berlangsung kronis dan kambuh-kambuhan atau kronis dan residif. Nah, itu per definisi eksimnya, Pak. Oke. Untuk jenis-jenisnya ada apa saja nih dokter? Nah, jenis-jenis eksim itu sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya. Ada pembagiannya macam-macam. Bagian-bagian ada negara-negara lain kadang-kadang membaginya tergantung divisi-divisinya. Nah, secara umum pembagian eksima itu ada yang berdasarkan penyebabnya. Itu penyebabnya misalnya ada yang membagi dengan dermatitis kontak, kemudian ada eksim radiodermatitis, jadi karena radiodermatitis, gitu. Kemudian ada eksima karena medikamentosa, karena obat-obatan. Kemudian ada juga karena pembagian berdasarkan bentuk, yang tadi berdasarkan penyebab. Kemudian ada lagi yang membaginya berdasarkan bentuk, namanya eksim nubular. Itu biasanya eksimnya bentuknya bulat-bulat ya, seperti koin gitu, dan agak basah. Kemudian ada lagi yang membaginya atas stadium, ya. Atas stadium ada yang akut, kemudian ada yang eksim yang kronis, gitu. Jadi kemudian ada juga yang membaginya atas lokasi, ya. Jadi lokasi ada dermatitis di tangan, makanya disebut hand dermatitis. Kemudian ada eksima yang di lipatan-lipatan, gitu. Ada disebut dengan dermatitis intertrimusa. Jadi banyak sekali macamnya. Jadi itu secara global, secara garis besar itu tadi ada berdasarkan penyebabnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan lokasinya, dan berdasarkan stadium. Nah, itu stadium itu yang ada akut, subakut, dan kronis gitu, Mbak. Banyak sekali sebenarnya dermatitis itu atau eksima itu. Oke. Terus Ya. dokter, ada juga masyarakat yang bilang eksim kering kemudian eksim basah, itu gimana tuh dok? Nah, kalau dari pembagian enzima itu sendiri tidak ada sebenarnya ya eksim kering, eksim basah pembagiannya. Jadi secara umum seperti tadi. Cuma saja di dalam pembagian per stadium seperti yang saya sebut tadi kan ada stadium akut, ada stadium subakut, misalnya stadium kronis. Nah, di situ. Nah, pada stadium yang akut itu memang biasanya kelainan kulitnya biasanya lebih basah, ya. Kelainan kulitnya bisa kemerahan, kemudian bisa pembengkakan, kemudian ada gelembung-gelembung yang berisi cairan, dan kemudian bisa besar, kadang ada yang kecil-kecil. Kemudian ada eksudat atau cairan yang keluar dari kulit tersebut. Jadi pada stadium akut itu kelainan kulitnya biasanya lebih basah. Makanya mungkin itu yang disebut secara awam itu eksim basah, ya, stadium akutnya. Kemudian ada lagi kalau stadium subakut yang kemerahannya sudah mulai berkurang, pembengkakannya mulai berkurang, cairannya sudah mulai kering. Nah, ada lagi ke stadium kronis. Nah, kronis inilah mungkin yang disebut dengan eksim kering ya, karena
Kalau sudah perjalanannya lama, bertahun-tahun, itu biasanya kelainan kulitnya yang basah tadi sudah mulai kering, gelembung cairannya sudah mulai pecah, sudah muncul keropeng, sudah muncul sisi-sisi. Nah, kelainan kulitnya jadi kering, disebutlah mungkin di awam namanya eksim kering. Tetapi perlu diingat juga, eksim itu tidak selalu misalnya dari perjalanan penyakitnya dia akut dulu, terus kemudian jadi subakut, jadi kronis, enggak juga. Jadi kadang-kadang seseorang itu mengalami eksim bisa saja langsung mengalami kelainan kulit yang seperti kelainan yang kronis tadi, yang kering, makanya disebutlah eksim kering. Ada juga yang mengalaminya dia stadiumnya akut dulu, ya jadi basah dulu baru mengering. Jadi sebenarnya pembagian khusus eksim kering, eksim basah itu tadi ya sebenarnya tidak jelas, tidak ada ya, cumanya di stadium memang di stadium yang akut dia lebih basah, kalau yang kronis dia kering, makanya di awam disebut eksim kering, eksim basah. Oke, jadi bisa jadi juga yang hasilnya mengering itu dari basah dulu gitu ya, Dok? Ya, iya benar. Yang awalnya basah dia udah mengering, eksim kering. Kemudian dokter, untuk gejalanya apa saja, Dok, dari eksim ini? Nah, gejala eksim ini yang jelas gatal sekali ya, gatal banget. Jadi yang paling sering itu gatal. Nah, kalau misalnya gatalnya terus digaruk-garuk, itu lama-lama, itu akhirnya bisa timbul luka atau kalau kita bilang fisuran itu bisa kadang-kadang ada nyeri juga kalau sudah ada luka lukanya. Tapi yang dominan gatal dan dia berlangsung lama. Nah, kelainan kulitnya itu tadi macam-macam, bisa ada muncul bercak-bercak merah, ya. Jadi kadang-kadang muncul kulitnya itu merah, kemudian ada bengkak, ya ada bengkak merah, terus ada gelembung-gelembung kecil-kecil kadang ya, gelembung kecil kayak berisi cairan-cairan itu. Kemudian kadang-kadang ada bintil-bintil juga, ya bintil-bintil seperti jerawat tapi bukan jerawat ya, bintil-bintil isinya padat di kulit itu. Nah kemudian kalau digaruk-garuk bisa nimbul erosi, ya kulitnya ngelupas, bisa perdarahan. Jadi macam-macam. Jadi eksim itu kalau di kedokteran itu istilahnya jadi polimorfik. Jadi bentuknya banyak. Jadi nggak satu macam. Oh eksim itu bentuknya cuma kelainan kulitnya cuma merah atau kelainan kulitnya cuma kering. Enggak. Jadi bentuknya atau kelainan kulitnya macam-macam. Makanya disebut polimorfik. Gitu. Jadi dalam satu stadium pun bisa muncul bermacam-macam bentuk. Gitu. Tapi gatal semua artinya, dokter ya, mau basah mau kering. Iya, mau basah, mau kering secara umum keluhan utamanya gatal. Tapi kalau yang basah kadang-kadang misalnya kalau terlalu sering digaruk ada infeksi sekundernya, itu bisa nyeri, bisa sakit. Tapi sebagian besar itu gatal. Makanya pasien yang eksim itu tuh kadang-kadang aduh kok gatal banget gitu kan. Kadang-kadang psikisnya bisa terganggu juga, garuk terus gitu ya. Iya. Iya. Oke. Biasanya dokter terjadi di bagian tubuh mana saja, dokter? Atau misalnya lebih sering di bagian mana, dok? Oh, gitu. Eksim ini sebenarnya bisa terjadi di mana aja ya, Pak. Cuma kalau yang paling sering di daerah tangan karena berhubungan dengan bahan kontaktan ya. Jadi kalau eksima itu bisa di wajah, bisa ya, di leher, bisa di tangan, bisa di kaki, tergantung lokasi yang terkena paparan penyebabnya. Seperti tadi kan penyebabnya bisa dari luar, bisa dari dalam berdasarkan penyebab. Kalau misalnya penyebabnya itu kontak ke tangan, munculnya dia bisa muncul di tangan gitu. Kalau di wajah bisa juga muncul di wajah. Jadi di mana saja bagian tubuh bisa mengalami eksima ini. Tapi yang paling sering itu di daerah ekstremitas atau di daerah tangan kita, karena berhubungan juga dengan pekerjaan biasanya. Oke. Nah, dokter, sebetulnya apa nih, dokter, penyebab dari eksim? Nah, penyebab eksim itu banyak sekali sebenarnya Mbak ya. Jadi kalau disebut itu dia multifaktor ya, multifaktor saking banyaknya. Jadi biasanya dibagi dalam biar lebih gampang gitu, dari ada faktor dari luar dan faktor dari individu sendiri dan faktor lingkungan. Faktor dari luar atau disebut dengan eksogen itu biasanya bisa berupa bahan-bahan yang menyebabkan alergi, yang menyebabkan iritan, misalnya bahan-bahan oli, misalnya semen gitu ya,
bahan-bahan kimia, bahan-bahan kosmetik, macam-macam yang bisa kontak ke eh, individu tersebut. Itu bahan-bahan dari di luar individu. Kemudian akibat faktor bagian dalam individu sendiri atau disebut dengan faktor endogen, misalnya itu karena genetik, ya, karena ada juga eksim yang dipengaruhi oleh faktor genetik, misalnya eksim atopik gitu, karena ada kelainan genetik atau ada gen-gen yang terlibat. Kemudian faktor daya tahan tubuh juga, jadi individunya kan beda-beda daya tahan tubuhnya, jadi itu disebut faktor individual atau endogen. Jadi selain genetik juga daya tahan tubuhnya juga berpengaruh. Kemudian faktor lingkungan juga bisa menyebabkan itu, misalnya suhu yang terlalu panas, terlalu dingin, sinar ultraviolet gitu. Jadi kelembapannya juga itu mempengaruhi. Jadi penyebabnya banyak sekali. Jadi mengidentifikasinya pun untuk satu-satu kadang agak sulit gitu ya. Jadi satu-satu harus ditanya, dieliminasi, dicari gitu. Jadi penyebabnya sangat banyak. Oke. Kalau di wajah tuh bisa juga nggak sih dok eksim? Bisa Mbak, bisa wajah. Nah apalagi kalau misalnya ada tuh yang disebut dengan eksim atopik ya. Mungkin kalau di awam yang disebut eksim itu yang sering disebut eksim itu eksim atopik atau dermatitis atopik. Nah ini justru pembagiannya itu kalau pada yang bayi-bayi itu biasanya di wajah. Kalau dulu mungkin dikenal istilah eksim susu, nah itu bisa muncul di wajah. Biasanya kalau pada bayi-bayi itu di pipi, di dahi gitu. Kemudian kalau pada orang dewasa yang bukan eksim atopik, misalnya eksim kontak karena penyebabnya kontaktan dari luar, itu juga bisa di wajah. Misalnya bahan-bahan kimia, pewangi ataupun zat adiktif yang digunakan di wajah. Bisa saja dijumpai di wajah. Oke. Apakah juga bisa menyerang anak-anak, bayi gitu dok? Ya, nah kalau eksim ini kan bisa mengenai di mana aja dan bisa mengenai siapa saja, usia berapa aja bisa. Jadi pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa bisa dikenai eksim ini. Nah, jadi kalau eksim seperti saya sebutkan sebelumnya tadi, misalnya pada eksim atopik yang kita kenal dengan eksim secara luas itu mungkin eksim atopik ya, atau dermatitis atopik itu justru pembagiannya ada berdasarkan usia tadi, ada eksim pada bayi 2 bulan sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian ada eksim pada anak-anak dan kemudian eksim pada dewasa. Nah, eksim pada bayi dan infant tadi itu justru dia bisa mengenai tadi di wajah. Kalau misalnya pada anak-anak itu bisa di lutut misalnya, ya di siku gitu ya, di daerah ekstensor kalau istilah kita. Nah, kalau pada yang remaja dan dewasa itu bisa di mana saja gitu. Jadi bisa mengenai bayi, bisa mengenai anak, bisa mengenai usia berapa saja. Nah, ada catatan juga kalau misalnya eksim ini juga sering secara umum dipengaruhi usia. Nah, kalau usia kurang dari 8 tahun, karena daya tahan tubuh mungkin belum lengkap, belum sempurna, itu juga rentan mengalami eksima ini. Begitu juga dengan usia yang di atas usia tua misalnya, karena juga pengaruh daya tahan tubuh yang sudah menurun, itu juga rentan mengalami eksima. Berarti yang mungkin masyarakat awam tahu tentang eksim itu tadi ya dokter dermatitis atopik ya dok? Iya benar, iya makanya kalau di masyarakat awam itu yang sering eksim itu ya mungkin maksudnya itu dermatitis atopik, walaupun secara garis besar, secara umum eksima itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali macam. Tapi yang di awal itu mungkin ya kita yang dikenal eksim atopik, ya. Kalau eksim susu gitu ya, karena di pipi disebutnya eksim susu, padahal nggak ada hubungan dengan ASI kan. Nah, dokter kan tadi kan ada beberapa jenis ya dok eksim ini. Yang menjadi pembeda apa dokter dari gejalanya kah atau seperti apa? Oh iya, dari sekian banyak eksima ini memang kalau secara umum kan gejalanya yang hampir sama ya. Ada kemerahan, kemudian pembengkakan, ada kayak gelembung cairan tadi, kemudian ada erosi atau luka kecil-kecil gitu ya. Kemudian gatal dan nyeri itu kan secara umum sama. Nah, yang membedakannya biasanya penyebab-penyebabnya. Ya, kalau misalnya karena bahan-bahan kontak, kalau istilah kita tuh ya bahan dari luar yang kena ke individu tersebut, misalnya kita pakai sandal atau
pakai alas kaki ya, pakai alas kaki, kemudian pakai bahan-bahan yang menyebabkan alergi, nah itu disebut dermatitis kontak alergi. Nah, kalau bahan penyebabnya itu bahan-bahan iritan gitu yang membuat iritasi disebutlah dermatitis kontak iritan. Nah, kemudian ada lagi seperti tadi, bedanya gimana kalau misalnya eksim atopik? Nah, eksim numularis misalnya, kalau eksim numularis itu ruamnya juga hampir sama, ya bisa ada udem atau pembekakan, ada eritem, tapi dia bentuknya bulat seperti koin. Nah, itu disebutlah eksim numular. Jadi gejala klinisnya hampir sama, tapi bentuk-bentuknya mungkin berbeda dan penyebabnya juga berbeda. Ada lagi namanya eksim kronis yang neurodermatitis sirkumskripta. Nah, itu beda lagi, itu biasanya kelainan kulitnya itu adalah penebalan kulit, misalnya yang di daerah yang paling sering terjangkau tangan, misalnya di punggung kaki, di samping leher, gitu ya, dan itu kulitnya menebal seperti kulit batang kayu. Jadi gejalanya sama gatal, tapi bentuk ruamnya atau bentuk kelainan kulitnya itu berbeda gitu. Ya, gitu Mbak. Oke. Nah, terus dokter, faktor apa yang bisa memperburuk gejala-gejala eksim ini, dok? Nah, faktor yang memperburuk itu antara lain yaitu kalau misalnya daya tahan tubuhnya si pasien itu ya, kalau misalnya daya tahan tubuhnya itu rendah atau kurang, itu akan bisa memperburuknya. Kemudian faktor-faktor dari bahan kontaknya, misalnya kalau bahan yang kontak, misalnya pada eksim kontak nih, kalau misalnya bahan yang kena badannya atau ke tubuhnya itu konsentrasinya tinggi, terus daya larutnya kuat gitu, nah itu cepat daya larutnya dia akan memperberat eksima itu. Kemudian ketebalan kulit individu, ya ketebalan kulit si pasien misalnya. Ya, kalau misalnya kulit kita makin tipis, ya di daerah yang lebih tipis kulitnya, nah itu maka eksimnya kadang-kadang bisa lebih berat karena penetrasi obat, penetrasi atau masuknya bahan-bahan penyebab itu bisa lebih banyak gitu. Nah, kemudian lagi ada penyakit-penyakit sistemik atau penyakit yang ada dialami si pasien itu sendiri. Misalnya ada penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuhnya makin rendah, ya, jadi otomatis eksimnya bisa lebih berat. Gitu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang salah, misalnya sering digaruk-garuk, ya karena saking gatalnya kan digaruk hebat gitu, jadi bisa ada luka-luka. Nah, luka-luka itu akibatnya akan menyebabkan organisme dari luar atau misalnya ada bakteri atau virus, ya jadi bisa masuk ke celah-celah tadi, masuk ke kulit, akhirnya bisalah timbul infeksi, kita sebut dengan infeksi sekunder. Jadi kemudian ada lagi penyakit yang mendasarinya, maksudnya ada penyakit kulit lain. Nah, kalau ada penyakit kulit lain, biasanya juga akan lebih memperburuk atau memperberat penyakit ini. Gitu. Oke. Kemudian dokter, kalau untuk mandi gimana dokter yang direkomendasikan untuk penderita eksim ini? Apakah nggak apa-apa nih dok? Gitu. Kalau mandi sih boleh, ya. Nah, kalau orang yang mengalami sakit kulit, ya misalnya eksim inilah eksim secara umum, ya boleh sih mandi, ya. Justru dianjurkan karena apalagi dia gatal, ya. Kalau misalnya nggak mandi, waduh gimana gatalnya, gitu ya. Nah, mungkin yang dikhawatirkan kalau pada orang-orang yang eksim yang atopik tadi ya. Nah, eksim atopik itu kan dia memang biasanya kulit orangnya itu, individunya itu terlalu kering, ya cenderung kering karena ada gangguan fungsi sawar kulit kalau istilah kita ya. Karena fungsi sawar kulitnya terganggu, itu jadi kulitnya makin kering, gampang gatal gitu. Nah, jadi anjuran mandi untuk orang-orang seperti ini, jadi jangan memakai sabun-sabun yang terlalu alkali, ya, pH-nya yang terlalu tinggi karena bisa menyebabkan kulit makin kering. Jadi dianjurkan memakai sabun yang pH-nya sekitar 4,5 sampai 5 yang hampir sama dengan pH kulit. Gitu. Terus janganlah mandi dengan air yang panas ya, air hangat, mandi dengan air biasa aja, gitu, air dingin boleh ya. Dan mandi jangan terlalu sering ya. Sebentar-sebentar mandi saking gatalnya mandi terus ya kan, akhirnya lemak kulit atau lipid kulit itu juga kadang-kadang ada yang terkikis, jadi kulitnya makin kering. Kulit makin kering kalau pada eksim atopik ini juga menyebabkan keluhan gatalnya juga bisa makin meningkat. Jadi boleh mandi, tapi ada yang perlu diperhatikan seperti tadi sabunnya,
terus intensitasnya, terus airnya jangan panas gitu. Dan jangan memakai sabun atau bahan-bahan yang bisa mengganggu lemak kulit. Misalnya ada bahan yang ditambahkan dalam sabun itu, misalnya ada merek A gitu ya, ada kandungan apanya, nah itu juga harus diperhatikan. Itu jangan sampai kulit kita, lemaknya kita butuhkan, tapi akhirnya terkuras juga oleh sabun-sabun mandi yang seperti itu. Gitu, Pak. Oke, siap. Iya. Oke deh, Dokter Sri, terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan ya, Dokter. Oke, makasih Mbak. Nah, itu dia sahabat Eljon. Tadi saya dan juga Dokter Sri sudah berbincang soal eksim ya. Jadi kita sudah ketahui ada berbagai macam jenisnya, kemudian juga gejalanya seperti apa saja, penyebabnya. Dan tadi ada beberapa faktor-faktor yang memperburuk eksim ya. Jadi para penderita eksim yang mungkin hari ini menonton bisa mencegah hal-hal tersebut. Tapi jangan kemana-mana karena akan kami lanjutkan tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!